Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu kita akan mulai untuk membuat proses CRUD dari entitas atau dari tabel-tabel yang akan kita buat. Nah, di web keuangan ini kita hanya simple aja, hanya akan ada dua tabel, yaitu ada tabel kategoris dan tabel transaction. Penjelasannya gini, nah, sebaiknya sebelum teman-teman ngoding tuh sebenarnya, teman-teman harus detailkan seperti ini. Teman-teman harus buat untuk kira-kira kolom-kolomnya itu apa aja, ya, IRD lah ya, atau apalah teman-teman. Ya simpelnya, pokoknya tuliskan kolom-kolom apa aja yang akan jadi tabel-tabel yang akan teman-teman buat. Jangan ngoding itu benar-benar awang-awangan, nggak ada apa-apa, tergantung insting. Ya mungkin boleh lah seperti itu. Kalau memang udah mentok atau memang udah apa ya, paham banget. Tapi dengan adanya dokumentasi ini, teman-teman ketika bingung bisa kembali lihat dokumentasinya. Oke, simpel banget teman-teman. Ini saya juga bikin tadi nggak sampai semenit 2 menit lah ibaratnya. Ada kategori dan ada transaction. Dari kategori ini nanti akan berupa kayak misal kita kan nanti di transaction itu kayak pengeluaran ya. Misalnya pengeluaran untuk parkir, pengeluaran ke Indomaret, pengeluaran belanja sayuran seperti itu. Nah, nanti kategorinya ya tadi kayak kategorinya ada untuk belanja sayuran seperti itu. Nanti transaksinya di sini name-nya ada kayak misal sayuran toko siapa atau sayuran siapa, belinya di warung apa seperti itu. Kategori itu lebih ke untuk apa, misalnya parkir, kemudian fashion, beli baju, kemudian untuk anak, beli susu, itu masuk ke kategori. Nah, transaksinya itu lebih detailkan, lebih kayak misal susu 800 gram, katakanlah seperti itu ya. Jadi kategori itu isinya kayak sub-sub aja, sub-sub kategori dari pengeluaran atau pemasukan yang kita lakukan. Nah, transaction itu detail transaksinya. Nah, di sini ada kategoris, ada name, ada is expense. Jadi sini sebenarnya kan kategori itu ada bisa pengeluaran dan ada pemasukan. Nah, tapi di sini saya lebih milih untuk jadi kayak is expense. Jadi itu kalau misalnya itu adalah suatu pengeluaran, maka X expense-nya true. Kalau dia adalah suatu pemasukan, misalnya kita dapat gaji, dapat uang dari project, maka is expense-nya adalah false ya. Kemudian ada image, nanti kita pakai icon dari flat icon ya, biar flat icon seperti itu. Lalu oke, image biasa. Nah, transaction ini ada name, ya, namanya apa, transaksi apa, kemudian ada kategori. Kategorinya ini masuk ya tadi dia akan pengeluaran, pemasukan atau apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian waktunya itu kapan? Ya, waktunya itu kapan? Kemudian jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya berapa yang dikeluarkan atau dimasukkan? Kemudian ada note. Note di sini kayak catatan lah ibaratnya gitu, ada catatannya. Kemudian mungkin ada ini ya, image. Mungkin kayak bukti struknya itu kita foto nggak apa-apa ya, kita mau upload kita foto nggak apa-apa. Oke, dari kita tambah image di sini. Oke, kita lanjut langsung buat ke codingannya. Ini kita fix ya, kita kunci ya, kita kunci dengan struktur tabelnya kan seperti ini. Teman-teman bisa lanjut scroll ke bawah. Ini teman-teman kalau baca ya monggo silakan, tapi saya akan langsung loncat. Nah, di sini setelah tadi step-step di video berikut sebelumnya udah kita lakukan, di sini ada untuk membuat database dan model. Oke ya, kita copy aja salah satu, copy. Sip, kemudian masuk ke source code kita, clear. Kita paste ya. Di sini PHP Artisan make model ya. Di sini owner ini kita ganti jadi kategori. Karena tabel kita adalah namanya kategori. Oke ya, kita bikin satu-satu dulu. Kita bikin tabel kategori dulu. Oke, enter. Nah, ketika ini dibikin, dia akan mengenerate model dan migration-nya, file migration-nya. Di sini ada file create migration. Oke ya. Nah, di sini baru nggak ada table. Kemudian di sini kita lihat ke add model, sudah ada kategori, tapi juga belum ada apa-apanya. Oke, saatnya kita tambahkan. Tadi kategori ada apa aja? Kategori itu ada name, is expense. Nah, kita tulis table name string ya. Name, nah, nggak boleh null, harus ada table, kemudian
Tabel ini ada is expense, boolean, is expense. Nah, saya migration Laravel. Oke, teman-teman sambil lihat dokumentasinya. Saya lihat dokumentasinya karena saya juga nggak hafal. Nah, kita coba lihat kalau boolean itu seperti ini ya, boolean seperti itu ya, benar ya, boolean x expense ada defaultnya nggak? Coba kita kasih default ya, is true, defaultnya true. Kemudian yang selanjutnya apa? Image, oke, kita image pakai string aja, table karena yang akan kita simpan adalah nama filenya string image, sip, lalu udah created add, updated, deleted add. Nah, kita tambahin namanya soft delete. Soft delete. Oke. Soft delete. Oke ya, soft delete. Oke ya. Sip, seperti ini. Tabel kategorinya. Kita hapus dulu. Oke ya. Kemudian kita coba jalankan migration biar tabel ini terbuat di database PHP Artisan Migrate. Nah, sekarang kita cek di MySQL-nya di sini apakah sudah ada tabel kategoris? Sudah ada tabel kategoris ya. Jadi di Laravel ini tabel-tabelnya itu berupa kalau bahasa Inggris jamak ya teman-teman ya. Di namanya jadi kategori. Tadi kan kita cuma nge-create-nya modelnya kategori. Tapi dia akan dibuat sebagai tabelnya kategoris seperti itu. Dia sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Kemudian, oke, kita udah punya model, kita udah punya table, ya, migrationnya tadi membuat menggenerate suatu table ini. Oke, kita kembali ke model. Nah, di model ini kita tambahkan namanya protected namanya fillable. Nah, fillable ini digunakan untuk bahwa kolom-kolom mana aja yang bisa diisi. Ya, berarti name, kemudian apa lagi? Is expense, kemudian ada apa lagi? Image, kemudian apa lagi? Created by kita nggak ada. Oke, biarin aja. Cukup seperti ini aja. Ada 3 yang akan terisi. Nah, titik koma. Oke ya. Ini udah. Kemudian kita selesai. Intinya kita udah bikin model selesai, kita bikin migration selesai. Migration udah generate si table. Kemudian kita balik ke dokumentasi si Laravel. Laravel filament. Ya, ini kita skip dulu. Ini saya skip. Ini akan dipakai di nanti database transaction. Yang penting sekarang kita bikin yang model kategori dulu. Nah, kita copy ini teman-teman. Kita jalankan PHP Artisan Make Filament Resort. Tadi kita akan kategori. Ya, jadi sini saya copy paste aja teman-teman ya, daripada repot-repot ngetik ulang. Yang penting teman-teman jelas, ini make filament resource ya, resources. Ya, jadi kita di sini ada tadi kategori. Jadi kita yang diketikkan bukan kategoris ya, tapi kategori sesuai dengan model. Kemudian dash generate. Nah, dash generate di sini, kalau teman-teman nggak pakai generate, nanti teman-teman akan membuat manual. Oke. Jangan pakai generate dulu deh, biar jelas ya, biar jelas. Kategori aja. Oke. Setelah seperti ini saya jalankan, maka di sini akan terbuat suatu folder namanya filament. Kemudian ada kategori resource dan di sini ada kategori resource.php. Ini foldernya ada tuh, ada create, ada edit, ada list. Nah, seperti ini isinya. Ini adalah sintaks yang udah dibundle atau sudah udah dibungkus lah oleh si filament. Nah, kita akan bermain-mainnya di sini teman-teman. Kategori resource. Nah, di sini. Oke, kayak gini belum ada apa-apanya nih, masih kosong teman-teman. Nah, kita coba refresh webnya. Kita refresh website yang kita bikin. Nah, sudah ada kategoris. Tuh. Tapi masih kosong teman-teman. Ketika kita new juga nggak ada formnya. Oh, ini kenapa seperti itu? Nah, kosong nih ya, masih kosong. Oke. Coba teman-teman scroll sedikit ke bawah, nanti di sini ada penjelasan mengenai cara bikin formnya, cara bikin tabelnya. Tapi saya mau jelasin yang ini tadi saya jelasin dulu nih. Jadi ini kan perintah tadi hanya sampai kategori ya.
make filament resort, kemudian model. Nah, kalau saya tambahkan dash generate, maka apa yang akan terjadi? Nah, dia akan nanya ini bahwa kategori resort itu udah ada, apakah mau di override? Yes, 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 yes. Nah, ketika saya klik yes itu, si kategori resort ini udah berisi apa nih? Kok tadi kan kosong, isinya kosong, tapi sekarang kok udah ada isi seperti ini? Ya, kita lihat di halaman webnya teman-teman. Kita refresh lagi. Refresh. Nah, ini belum ada di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian new kategori. Nah, ternyata di new kategori ini udah berisi form seperti ini. Jadi, si new kategori ini, perintah dash generate tadi, dia itu langsung mengambil data-data dari si model dan migration tadi. Dia langsung ambil data. Nah, ternyata langsung mengambil dari si migration dan model tadi. Dia langsung mengenerate sesuai dengan tipe datanya. Nah, makanya dia langsung mengenerate text input, ada kolom name, ada kolom is expense, dan dia itu menyesuaikan dengan tipe datanya. Akhirnya dia bisa mengenerate seperti ini. Kita coba masukkan teman-teman. Misalnya kategorinya itu adalah misalnya transportasi ya. Oke, transportasi. Kemudian dia X expense ya, karena dia pengeluaran. Oke, kita coba transportation. Kita cari logonya, kita cari logo transportasi. Nah, oke, yang agak berwarna aja ya, biar bagus ya. Ini aja deh, kita download, PNG aja, free download ya. Oke, kemudian kita upload gambarnya teman-teman, kita upload gambarnya. Sip. Oke, nah kerennya pakai Laravel tuh kita nggak usah bikin kayak gini manual teman-teman. Ini udah dihandle oleh si Laravel. Oke, kita create, tersimpan. Cuma kok di sini loading terus nih gambarnya. Kenapa? Nah, yang perlu kita lakukan adalah PHP storage link storage. Ya, kita hubungkan dulu, kita bikin symbolic link di Laravel. Ya, perintahnya seperti ini, PHP artisan storage link. File yang tadi ke upload itu ada di storage, app, public, dan ini gambarnya. Cuma storage ini itu nggak bisa diakses dari oleh user gitu. Dia tidak bisa diakses oleh user. Semua yang bisa diakses oleh user hanya ada di folder public. Nah, gimana caranya? Storage link ini artinya kita itu mencoba untuk membuat suatu cermin ya, itu ya, symbolic link lah. Kita kayak file yang storage ini seolah-olah itu masuk ke dalam si folder public ini gitu. Nah, kita coba jalankan perintah ini teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, di public ini nggak ada folder apapun ya. Hanya ada ini, tapi ketika sudah jalankan perintah ini, maka di sini ada storage. Nah, storage ini suatu mirror dari si folder ini, folder storage app public ya. Di sini, jadi gambar di sini seolah-olah bisa diakses dari luar. Oke, kita coba refresh halamannya. Masih belum keload, ya, masih belum keload. Ada apa ini? Ya, satu kelupaan teman-teman. Di sini env ini di app URL ini kita harus ubah menjadi app URL yang kita akses, yaitu seperti ini. Ya, halaman ribu. Sesuaikan dengan URL yang teman-teman akses. Bisa saja teman-teman menggunakan localhost, itu bisa aja. Kita save ya, kita save env-nya, kemudian kita refresh. Oke, kita coba refresh untuk servernya dulu, PHP artisan serve. Oh, oke, jangan ada backslash di belakang ya. Oke, ya, jadi jangan ada garis miring di belakang. Intinya samain dengan URL base URL teman-teman. Ya, kalau teman-teman di sini pakai localhost, ya samakan di sini localhost. Kalau teman-teman nanti hosting, ya teman-teman upload ke server, di sini app URL ini samakan dengan domain teman-teman. Gitu, intinya biar gambarnya muncul. Oke, kita lihat ke kategoris. Nah, di sini juga muncul teman-teman ya. Kita muncul nih, loh kok ini bisa ada tabelnya tadi? Ya, karena kita sudah menggunakan perintah generate tadi. Kalau ada yang nanya, kok bisa dengan perintah generate kayak gitu bisa bikin? Kemudian kok nanya dengan sintaks seperti ini langsung bisa muncul seperti ini, kemudian ada create-nya, ada edit-nya, itu sudah dihandle oleh filament teman-teman ya. Kalau di sini saya hanya sebagai pengguna filament ya, baru sebagai pengguna filament yang memanfaatkan
apa ya, hasil keren banget nih dari project open source, teman-teman developer yang sudah berkontribusi di Filament. Saya hanya memanfaatkan, saya belum sampai level yang bisa untuk mengulik juga sampai codingannya, jadi saya hanya mengikuti dokumentasi. Ini sudah dihandle oleh si Filament semua teman-teman, gimana dia menampilkan ini, kemudian editnya, nanti ada update-nya, seperti itu sudah dihandle si Filament. Di sini kita hanya sebagai untuk memanfaatkan Filament ini untuk membuat suatu website sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya, coba proses create kategori selesai nggak hanya berapa menit itu, ya kan? Nggak sampai berjam-jam, nggak sampai apa. Karena tadi kita lama karena saya menjelaskan. Tapi kalau teman-teman udah paham, itu udah langsung bisa membuat create itu sedemikian cepatnya. Oke, saya pengen image ini ada di sebelah kiri. Bisa nggak? Bisa banget. Caranya gimana? Kita masuk ke kategori resort, kemudian ke function table. Nah, function table di sini ada image, kita geser aja ke bagian atas. Sip. Nah, refresh, image-nya ke sebelah kiri. Nah, oke ya. Sekarang kita punya beberapa kategori yang akan kita kelola ya gitu ya. Kita bisa group di sini hanya dengan menggunakan perintah filament. Ininya udah jadi, kita dark mode. Nah, udah bagus teman-teman. Di mobile seperti apa? Udah keren banget ini. Ini jadi teman-teman yang untuk pengerjaan tugas, skripsi, ataupun project freelance atau untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan kantor, filament udah keren banget, udah bisa menghandle ini semua. Oke ya. Upload gambar juga belum pernah semudah ini gitu ya sebelum-sebelumnya. Oke, video yang ini kita sudah bisa bikin create kategori. Oke, satu lagi deh sebelum ketinggalan. Saya pengen ngubah logo ini teman-teman. Gimana cara ngubah logo ini? Nah, silakan teman-teman ke kategori resort, kemudian di sini ada hero icon ya. Ada navigation icon, teman-teman copy aja, copy di sini, copy di Google, nanti dia akan nge-redirect ke suatu ini. Ambil yang ini, Blade UI Kit. Nah, di sini teman-teman buka, kemudian ke Blade icon ya, ke klik Blade icon, kemudian di sini di filter yang hero icon. Oke, hero icon, klik. Nanti akan muncul icon-icon yang berupa si hero icon ini. Hero icon. Kalau kategori kira-kira mana yang cocok ya? Mungkin ini ya. Nah, ini aja kategori. Ya udah nggak apa-apa kategori. Kita pakai ini. Kita copy yang ini nih. Hero icon si list. Nih, kita copy paste di sini. Sip, save ya. Harusnya sudah berubah. Oke, kategori udah seperti ini. Sip. Ya, cara merubah iconnya. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.